Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran DBS tanggal 4 April 2023 tentang ayat Roma 8 ayat 3. Kita mulai dengan pertanyaan, bagaimana cara kita bisa tahu apa yang hukum tidak bisa lakukan? Caranya dengan kita harus tahu dulu apa yang hukum bisa lakukan. Baru kita bisa tahu apa yang hukum tidak bisa lakukan. Yang hukum bisa lakukan adalah mencerminkan sesuatu yang berdiri di depan dia dengan benar. Artinya, yang hukum tidak bisa lakukan adalah mencerminkan sesuatu yang tidak sedang berdiri di depan dia. Artinya, yang hukum bisa bilang itu kamu, berbicara tentang orang yang sedang berdiri di depan dia. Yang hukum tidak bisa lakukan adalah bilang dia, entah dia itu kotor atau bersih, tidak bisa. Karena kalau dia, itu artinya orang ini tidak sedang berdiri di depan hukum. Tapi kalau orangnya berdiri di depan hukum, hukum akan bilang kamu bersih atau kotor, tergantung kondisi orangnya. Dan hukum hanya bisa bilang kotor atau bersih terhadap satu orang, karena hasil satu orang itu hanya bisa satu pada waktu itu. Tetapi hukum bisa bilang kotor dan bersih pada waktu bersamaan kalau ada dua orang yang pada waktu bersamaan sedang sama-sama berdiri di depan hukum. Konteks ayat Roma 8 ayat 3 berbicara tentang hukum ini tidak bisa bilang sesuatu yang sama dengan dirinya. Artinya, hukum hanya bisa bilang sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Dan ini berbicara tentang sifat atau karakter. Jadi, hukum itu sifatnya kan baik. Dan hukum hanya bisa bilang yang ada di depan dia itu tidak baik. Jadi berbeda. Karena hukum gak bisa bilang orang yang jahat itu baik, sebagaimana sifat hukum itu baik. Tetapi, karena hukum ini sama dengan cermin, jadi hukum hanya akan selalu pantulkan apa yang di depan dia. Ini berbicara tentang orangnya atau objeknya. Sehingga, kalau yang ada di depan hukum itu monyet, hukum itu akan bilang dia monyet. Kalau yang ada di depan hukum itu kucing, hukum akan bilang dia kucing. Tidak mungkin kalau yang ada di depan hukum itu monyet, lalu hukum bilang itu kucing. Kalau begitu artinya hukum gak setia, karena tidak memantulkan apa yang ada di depan dia. Mari kita masuk ke contoh yang lebih sederhana. Jadi, di depan hukum ada monyet. Artinya hukum akan bilang itu monyet. Tapi hukum gak bisa bilang bahwa yang di depan dia adalah monyet yang baik. Artinya yang ada di depan hukum adalah monyet yang jahat. Dan hukum gak bisa bilang bahwa yang di depan dia itu adalah monyet yang baik. Jadi karena hukum gak pernah bisa bilang yang sama dengan dia, karena kondisinya yang ada di depan hukum itu berbeda dengan dia, artinya orang yang ada di depan hukum ini posisinya tidak selamat. Nah, kita tahu Tuhan itu membuat rencana keselamatan. Dan posisi orang ini yang ada di depan hukum, dia nggak selamat. Makanya dia selalu dengar hukum bilang, kamu beda sama saya, kamu kotor, kamu gak selamat. Dan Tuhan Yesus datang untuk buat supaya hukum itu bisa bilang kamu orang yang selamat. Dimana sebelum Tuhan Yesus datang, hukum hanya bisa bilang kamu orang yang hilang. Nah, kita tahu Tuhan Yesus datang dalam kondisi yang sama dengan orang-orang yang selalu dengar hukum bilang ke mereka, kamu gak baik, kamu gak selamat, kamu kotor. Lalu, gimana caranya Tuhan Yesus bisa tolong
kalau kondisi Tuhan Yesus sama dengan kondisi orang-orang yang ditolong. Artinya, berdasarkan itu, persoalannya bukan di kondisinya, karena Tuhan Yesus dengan yang ditolong memiliki kondisi yang sama, yaitu sama-sama lemah. Artinya, lemah itu bukan persoalan, karena kalau kondisi lemah itu yang jadi persoalan, Tuhan Yesus nggak akan datang. Sehingga dengan Tuhan Yesus datang, itu membuktikan bahwa Dia akan selesaikan persoalan, di mana persoalan itu bukan lemahnya, karena Tuhan Yesus pun memiliki kondisi lemah yang sama. Mari kita ke Roma 7 ayat 17 dan 18. Di sini dikatakan, orang-orang ini mau melakukan yang baik. Dia mau. Tapi bagaimana caranya untuk melakukan yang baik itu dia nggak bisa. Atau nggak ketemu caranya bagaimana. Atau nggak ada kemampuan untuk melakukan hal baik yang dia mau lakukan. Dan tadi kita sudah establish bahwa Tuhan Yesus datang dalam kelemahan juga. Artinya persoalannya itu bukan lemahnya, karena Tuhan Yesus pun lemah. Tetapi persoalannya adalah kenapa lemahnya. Itulah yang jadi persoalan. Kenapa begitu? Karena kita lihat dari solusinya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun dia lemah, dia bisa bikin sesuatu. Artinya ada yang membuat Tuhan Yesus bisa bikin sesuatu, di mana sesuatu ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang gak bisa bikin itu walaupun mereka mau. Artinya persoalannya itu kenapa lemahnya, atau orang-orang ini yang lemahnya kondisinya sama dengan Tuhan Yesus, tapi orang-orang ini gak memiliki sesuatu yang bisa membuat mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka mau lakukan. Makanya, artinya sesuatu yang membuat mereka bisa bikin apa yang mereka mau lakukan, itu bukan milik mereka yang gak bisa bikin. Tetapi Tuhan Yesus dalam kelemahannya yang sama dengan kita, Dia memiliki sesuatu itu. Makanya Dia bisa bikin sesuatu yang kita manusia gak bisa bikin.